Nah, sekarang saya mau ngomong ya yang mengenai ngelookup picture, oke? Nggak begitu common, tapi suka ditanya gitu ya, dan kita akan coba approach dengan beberapa cara. Yang pertama, ini bisa dipakai di versi Excel mana aja, oke? Dan caranya seperti ini, oke? Pertama, kita perlu ambil fotonya dulu nih, oke? Dan kebetulan di Excel 365 kita bisa ambil stok foto yang banyak banget nih teman-teman. Jadi kita bisa pilih insert ya, kita pilih picture, ada stock images ya yang license free. Oke. License free, dan di sini banyak banget fotonya, ada images, bahkan ada cutout people. Jadi kalau kita perlu muka-muka orang kita bisa ambil, dan ini license-nya free karena ini stock images. Tapi saya ambil kartun aja ya. Saya ambil kartun, kita lucu-lucuan aja nih, oke. Ada Andi, Susi, Tony, berarti ada 2 cowok, misalnya ini satu dan satu cewek, misalnya yang ini ya. Kita klik insert. Oke, dan dia akan muncul kayak gini. Oke, saya klik Susi di tengah. Oke, misalnya ini Tony dan ini adalah Andi. Oke. Satu hal yang paling penting, pastikan ini berada di dalam sel. Oke, pastikan fotonya itu lebih kecil ukurannya dari selnya. Oke, saya udah bikin selnya lebar dan tinggi ya supaya dia muat gitu. Dan saya mau drop down yang udah saya buat di sini. Saya pilih Susi, saya mau di sini keluar Susi fotonya. Kalau saya pilih Tony, saya mau ini keluar pilih Tony, saya mau ini keluar fotonya Tony. Oke, itu tujuannya. Gimana caranya ya? Jadi kayak misalnya teman-teman lagi punya project bikin dashboard Piala Dunia nih, oke? Kalau saya mau ambil Inggris atau Brasil, ntar keluar benderanya, oke? Atau keluar top skornya ya, top scorernya siapa? Harry Kane gitu ya. Ntar keluar mukanya Harry Kane kayak gimana gitu ya. Jadi banyak banget. Atau teman-teman di HRD mau nunjukin karyawan baru gitu ya, sambil tunjukin mukanya biar kita tahu gitu kan, oke? Jadi itu salah satu kegunaannya. Nah, tapi gimana caranya? Oke, saya akan tunjukin cara yang bisa dipakai di banyak versi. Tapi step pertama kita harus siapin dulu, saya copy ya, harus siapin dulu kotaknya, picture-nya, text box atau apapun itu. Ya, saya contoh cuma copy di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita bisa nulis sesuatu di picture ini ya dengan masuk ke formula bar. Oke. Jadi saya bisa aja bikin tanda sama dengan mereferensikan ke E1 misalnya, ke Tony. Oke, apa yang terjadi? Enter, dan dia akan berubah menjadi nama Tony. Oke, dia bisa mengambil data di dalam sel itu karena menggunakan sel referensi. Oke, saya undo ya. Oke, nggak bisa diundo nih, nggak bisa diundo karena ini adalah salah satu fitur di Excel yang bisa diundo ya. Kalau kita udah ngeganti isi dari sebuah picture. Oke, nah tapi kalau saya misalnya sekarang mereferensikan ke dalam sebuah sel yang ada gambarnya, ya gambarnya ada di dalam sel itu. Kita coba ya, enter. Dia akan mengambil gambar itu. Oke, wah menarik ya. Jadi kalau kita mereferensikan picture ini ke sebuah sel yang ada gambarnya, dia akan ngambil ke situ. Oke. Nah, sekarang buat teman-teman yang udah mulai ngerasa mikir, wah ini pasti hubungan dengan indirect atau mungkin name range bla 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 gitu ya. Karena biasanya kalau kita mau mereferensikan, kita akan menggunakan name range dan menggunakan indirect. Oke. Jadi yang akan saya lakukan, kalau ini namanya nih di B1, saya ganti namanya menjadi Andi. Enter. Apa maksudnya? Saya baru kasih nama ke B1. Jadi kalau saya tulis saya ada di sini dan saya pergi ke Andi, dia akan pergi ke situ, ke B1. Oke. Jadi kalau ini ya, misalnya ya, kita coba ya, bisa nggak ya? Kita coba Andi. Oke, enter. Dia akan mengambil Andi nih. Oke, mengambil nama yang sama gitu ya. Jadi kita akan bisa bikin semuanya dengan nama masing-masing, tapi ada cara cepatnya ya teman-teman ya. Cara cepatnya yaitu dengan kita ngeblok semuanya nih. Teman-teman ke formula ada bagian create from selection. Jadi kita lagi nge-select ya. Kita lagi memilih dan kita mau create names. Saya klik, Excel udah tahu nih ya, ada nama di sebelah kiri. Jadi kita mau kasih nama B1, B2, B3 mengikuti nama yang di sebelah kiri. Jadi B1 akan menjadi Andi, B2 akan menjadi Susi, dan B3 akan menjadi Tony. Itu maksudnya left column. Oke, kita klik OK. Jadi di sini kalau saya lihat ada Tony, dia akan pindah ke Tony ke sini ya, lagi di highlight. Kalau kita Susi, dia akan pindah ke Susi. Dan kalau dia Andi, dia akan pindah ke Andi. Oke, menarik ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pikir, oke, berarti kalau gitu ya, saya akan menggunakan indirect. Karena indirect
itu bisa ambil isi ya dengan kasih namanya. Saya buat nama Andi misalnya. Oke, kurang tutup. Kita berpikir seperti itu. Begitu kita enter error, ternyata kalau kita punya picture kayak gini, kita nggak bisa masukin rumus, kita cuma bisa masukin cell reference aja. Oke, dan trik ini sangat useful ya. Trik ini dipakai di banyak trik dalam Excel, bahkan di dalam charting. Oke, itu adalah membuat name range dengan formula di dalamnya. Oke, saya ulang ya, trik ini adalah membuat name range dengan formula di dalamnya. Oke, jadi yang akan saya lakukan, saya akan membuat rumus ya yang isinya, oke, sebentar ya, membuat rumus di sini yang isinya adalah indirect. Oke, indirect ke sini nih, ke S1. Kenapa S1? Karena ini adalah data validasinya. Oke, jadi begitu ini menjadi Tony, ya, Excel akan cari yang namanya Tony. Oh, Tony ada di sini. Oke, dan dia akan mengambil ke sini. Oke, tapi saya cuma mau copy aja rumusnya, saya lepas lagi. Oke, kenapa? Karena saya mau masukin rumus ini ke dalam sebuah name range. Oke, jadi kita pergi ke formula, oke, ke name manager di sini. Oke, kita klik dan kita pilih new. Oke, namanya apa nih? Kita tulis nama aja ya, nama. Oke, dan di sini saya akan hapus ini. Oke, dan saya akan copy paste rumus yang baru saya buat. Oke, saya klik OK. Oke, nothing happen. Oke, close. Kita coba lagi. Kita klik picture-nya. Kita buat nama, enter, dan sekarang berubah. Oke, oke. Jadi saya klik Andi, berubah menjadi Andi. Saya klik Susi, berubah menjadi Susi. Saya klik Tony, berubah menjadi Tony. Oke. Caranya agak ribet ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat aja, nomor 1 harus di dalam sel. Nomor 2 kita perlu gambar baru dulu nih untuk kita timpa. Oke. Kemudian kita perlu bikin name range buat sel di setiap picture ini. Oke, dengan nama di sebelahnya. Oke, kemudian kita buat drop down yang isinya nama itu, dan kita bikin nama indirect ke data validasi yang kita simpan di sebuah name range yang kita tempel di picture yang ini. Oke, jadi lumayan panjang ya step by step-nya. Tapi nanti dicobain ya teman-teman ya.